Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Aprianti. Saya peserta Diklat Media Pembelajaran Berbasis Multimedia. Nah, di dalam video kali ini saya akan memberikan satu tutorial bagaimana cara membuat PPDB online menggunakan Google Formulir. Nah, kalian bisa pakai browser apa saja, bisa Mozilla, Google Chrome ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya pakai browser Opera. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus masuk ke dalam akun Google Drive kalian. Di sini saya sudah masuk. Untuk membuka Google Formulirnya, silahkan klik baru, kemudian lainnya, dan pilih Google Formulir. Maka akan tampil satu Google Formulir yang masih kosong. Nah, di sini untuk judul bisa kita buat PPDB MTS Negeri Pematang Siantar. Nah, untuk deskripsi formulirnya terserah kalian mau buat apa. Di sini saya buat pastikan Anda menyiapkan semua berkas pendukung agar data yang Anda masukkan valid dan tidak ada kesalahan. Misal, nah, di sini ada bacaan formulir tanpa judul. Kalian bisa langsung klik saja, maka langsung otomatis menyesuaikan dengan judul yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini bisa kita buat misalnya nama lengkap. Nama lengkap, opsi isiannya di sini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, centang, drop down dan lainnya. Di sini bisa kita buat jawaban singkat. Nah, di sini ada kita hidupkan wajib diisi. Kalau kita buat wajib diisi, berarti si peserta yang akan mengisi nanti harus mengisi nama lengkap. Kalau dia tidak mengisi ini, maka tidak bisa lanjut dan tidak bisa mengirim formulirnya lagi. Nah, di sini bisa kita tambahkan deskripsi. Deskripsi ini merupakan keterangan dari apa yang akan kita isi di sini. Misalnya, nama harus sesuai dengan akta lahir. Nah, untuk memasukkan ke pertanyaan selanjutnya, bisa kita pilih tambah pertanyaan. Setelah nama lengkap, biasanya itu kita buat NISN. NISN kita buat di sini jawaban singkat, kemudian wajib isi. Nah, di sini ada validasi respon. NISN itu biasanya dia berupa angka. Jadi di sini kita pilih angka. Nah, yang di sini adalah angka. Di sini bisa kita buat teks kesalahan khusus. Silahkan harap masukkan NISN dengan benar. Berarti dia yang dimasukkan itu harus berupa angka, tidak bisa dia berupa huruf ataupun yang lainnya. Nah, untuk deskripsinya, karena di sini kita hanya buat NISN, deskripsinya bisa kita buat nomor induk siswa nasional. Oke, selanjutnya kita buat misal di sini tempat lahir. Tempat lahir, opsinya juga jawaban singkat, kita buat wajib diisi. Karena ini sudah jelas tempat lahir, saya kira tidak perlu kita tuliskan lagi deskripsinya. Lanjut aja. Kemudian di sini tanggal lahir. Nah, tanggal lahir bisa kita buat dia jawaban singkat, tapi lebih tepatnya itu dia kalau kita pilih tanggal. Nah, jadi di sini mereka tinggal memilih tanggalnya aja. Ini juga wajib diisi. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu dia berupa pilihan laki-laki atau perempuan. Jadi kita pilih di sini yang pilihan ganda. Opsi pertama laki-laki, opsi kedua tambahkan opsi. Nah, di sini perempuan. Wajib isi juga. Karena sudah jelas, jadi tidak usah kita buat deskripsinya lagi. Jenis kelamin, kemudian alamat. Nah, alamat ini bisa kita pilih jawaban singkat atau paragraf. Jawaban singkat
hanya beberapa kalimat saja, karena ini alamat kita bisa memilih paragraf untuk meminimalisir kesalahan dari si pengguna tadi. Mana tahu alamatnya panjang. Nah, ini wajib isi juga. Kemudian asal sekolah. Asal sekolah kita bisa pilih jawaban singkat saja. Ini wajib isi. Nah, ini bisa kita buat deskripsinya di sini. Masukkan nama sekolah dasar Anda, misalnya begitu. Oke. Nah, ini data awal si calon siswa. Untuk PPDB sebenarnya banyak data yang harus dimasukkan. Kalau kita masukkan semua ke bawah terlalu panjang. Oleh karena itu di sini ada fitur yang dinamakan tambahkan bagian. Jadi bagiannya itu terpisahkan antara data yang sebelumnya dengan data yang akan kita isi berikutnya. Contoh kita di sini buat tambahkan bagian. Nah, ini ada bagian 2. Bagian kedua ini bisa kita buat misalnya data orang tua. Deskripsinya, silahkan masukkan data dengan benar. Sama seperti cara-cara sebelumnya, kita tinggal tambahkan pertanyaan. Misal di sini nama ayah, jawaban singkat, wajib isi. Kemudian nama ibu. Sini juga pilihannya jawaban singkat, wajib isi. Kemudian alamat orang tua. Ini juga bisa kita buat paragraf, wajib isi. Nah, ada satu lagi, misal kita buat nomor handphone. Nah, untuk nomor handphone, jawaban singkat, wajib isi juga. Kita buat validasinya. Validasinya itu sama seperti NISN tadi, dia harus angka. Angka adalah angka. Nah, untuk di sini kita buat harap masukkan nomor HP yang aktif. Oke. Kalau kira-kira sudah selesai, misal ada lagi yang mau kita masukkan seperti berkas pendukung lainnya, kita buat lagi bagian yang baru lagi. Nah, di judul ini kita buat misalnya berkas pendukung. Deskripsinya, silahkan upload data sesuai dengan yang diminta pada formulir berikut ini. Nah, contoh misalnya berkas pendukung yang diperlukan untuk PPDB itu bisa dia berupa foto siswa. Nah, di sini kita pilih dia upload file. Izinkan responden, oke, lanjutkan. Nah, di sini izinkan hanya jenis file tertentu, ini hidupkan. Untuk foto siswa biasanya itu dia berupa gambar, maka kita klik gambar. Gambar, kemudian jumlah maksimum file, berapa file yang bisa dia upload dalam sekali upload. Misal dia 1, ukuran file maksimal itu misal kita buat dia 1 MB. Dah, kemudian ini buat wajib isi. Bisa kita tambahkan deskripsi, latar belakang pas foto harus berwarna merah. Misal, kemudian misal ada lagi berkas yang harus diupload itu raport hasil scan raport semester, hasil scan raport kelas 4, 5, dan 6 misalnya. Nah, kita tambahkan, ini pilihannya tadi upload file. Izinkan hanya jenis file tertentu, misal dia hanya yang PDF.
jumlah maksimum satu file, ukuran file maksimal misal kita buat 10 MB. Nah, di sini wajib isi. Nah, jika sudah selesai semuanya, jangan lupa kita harus membuat spreadsheet Excel-nya. Jadi semua respon yang masuk itu bisa masuk ke dalam Excel-nya. Kita tinggal klik respon, kemudian klik membuat spreadsheet. Nah, ini buat spreadsheet baru, kemudian klik buat. Nah, maka nanti peserta yang mengisi Google Formulir tadi akan terekam semua datanya di dalam satu Excel ini. Kemudian, untuk mempercantik tampilan dari Google Formulir kita tadi ini, bisa kita gunakan sesuai tema. Nah, di sini header kita bisa pilih gambar. Contoh misalnya kita pilih yang ini, sisipkan. Nah, sini dia warnanya menyesuaikan, misalnya yang ini. Warna latar belakang bisa juga kita pilih, misalnya yang ini. Gaya font misalnya bisa kita pilih yang ini. Nah, untuk melihat bagaimana hasil kerja kita tadi, kita bisa klik pratinjau. Nah, di sini kita lihat ini dia tadi, nama lengkap, NISN, tempat lahir, asal sekolah. Nah, dia berhenti di asal sekolah. Kita bisa klik berikutnya. Berikutnya itu tadi yang ini, karena dia ada 3 bagian. Bagian 1 ini data siswa, bagian 2 tadi dia data orang tua, bagian 3 itu tadi dia berkas pendukung. Supaya dia tidak terlalu banyak scroll ke bawah, jadi dia cukup scroll ke bawah data siswa dulu, kemudian masuk bagian kedua dia data orang tua, dan masuk bagian ketiga dia berkas pendukung. Oke, kembali lagi ke sini. Untuk mendapatkan linknya kita klik kirim. Nah, kita klik kirim. Di sini kalau misalnya kita mau kasih dia ke email orang lain, misalnya email tertentu, dia harus mengisi ini. Tapi karena ini sifatnya umum, PPDB yang bisa diisi oleh semua orang, kita klik bagian link ini, kemudian ini yang kita kopikan atau kita tautkan ke bagian lainnya, misalnya ke website MTSN. Nah, klik di sini dia langsung muncul ke bagian formulir ini, atau bisa kita perpendek URL-nya. Nah, dia ini bisa kita copy atau klik salin di sini. Maka selesai formulir PPDB online kita ini. Nah, untuk uji cobanya kita buat di tab baru. Nih, kita pastikan apa yang sudah kita copy linknya tadi, kemudian klik enter. Nah, inilah dia PPDB MTS Negeri Pematang Siantar yang kita masukkan tadi. Contoh, kita masukkan nama lengkap Liza Aprianti, NISN 11122223344. Nah, kita coba tadi yang validasi. Kalau kita masukkan dia huruf, maka dia muncul pesan error. Harap masukkan NISN dengan benar. Maka kita harus memasukkan angka 12345678910. Misalnya, tempat lahir Banjamdi, tanggal lahir 11/04/2020, bukan 2020, 1994. Jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Perak nomor 46, asal sekolah, misalnya saya masukkan Miss SDPI. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Contoh misalnya ini tidak kita masukkan, maka akan muncul pertanyaan ini wajib diisi karena ada tanda bintang warna merah ini. Kita masukkan kembali, kemudian kita klik berikutnya. Masuk ke data, ke bagian kedua ini data orang tua, nama ayah, misalnya nama ibu, kemudian kita masukkan lagi alamat orang tua, kemudian
kemudian nomor handphone sama seperti NISN tadi sudah kita validasi, jadi kita tidak bisa memasukkan huruf, dia harus memasukkan angka. Contoh, nah itu hanya sekedar contoh, kemudian kita klik berikutnya. Oke, ini dia berkas pendukung, tambahkan file. Kita cari file foto misalnya. Foto, ini dia foto, dia harus bentuk JPG. Kemudian upload. Oke, nah ini tambahkan file hasil scan rapot. Pilih dari perangkat Anda. Nah, misal ini. Nah, dia harus bentuk PDF dokumen. Karena yang kita pilih tadi itu dokumen yang diupload itu harus dalam bentuk PDF. Kita klik open, kemudian upload. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal klik kirim. Oke, tanggapan Anda telah direkam. Ini bisa kita ubah. Cara mengubahnya itu di bagian setting, kemudian umum, presentasi. Nah, ini pesan konfirmasi. Misal di sini, terima kasih telah mendaftar di MTS Negeri Pematang Siantar misalnya. Jadi kalimat ini nanti yang akan muncul ketika kita sudah selesai mengirim. Kita simpan. Nah, di sini langsung otomatis responnya. Apa yang kita sudah masukkan tadi. Nah, ini dia tanggapannya sudah masuk kemari. Kemudian di Excelnya juga dia sudah masuk kemari. Datanya semua. Nah, untuk foto siswa dan hasil scan raportnya bisa kita lihat di Google Drive tadi. Ini dia foto dan ini dia hasil scan raport tadi. Ya, sekian video tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.